Salam sejahtera bagi kita semuanya Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hidup kita, khususnya dalam mendengarkan firman Tuhan. Pertolongan Roh Kudus yang menaungi kita, sehingga kita dibenarkan untuk memahami firman-Nya. Dalam nama Yesus, amin. Adapun sabda Tuhan yang akan menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, tentu pepatah yang mengatakan uang tidak segala-galanya bukanlah hal yang familiar bagi kita. Lewat pepatah tersebut kita mau diingatkan bahwa hidup manusia sebenarnya diperuntukkan bukan untuk mencari uang. Namun fakta dan realita yang terjadi sekarang ini, pepatah itu menjadi ditambahi dengan berkata, uang bukanlah segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Nah, pepatah ini memang ada benarnya. Semuanya membutuhkan uang. Tapi sering sekali pemahaman yang salah akan ungkapan ini banyak menyesatkan orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah melihat, mendengar, membaca cerita tentang Sampuraga atau maling kundang, yang menceritakan bagaimana maling kundang atau Sampuraga yang dulunya dia hidup miskin, tetapi ketika dia kaya oleh karena banyak uang, melupakan ibunya. Tidak hanya melupakan, tidak mengakui. Akhirnya sering sekali nasihat-nasihat mengatakan bahwa anak durhaka yaitu gambaran daripada maling kundang yang tidak mengakui orang tuanya. Dari cerita rakyat ini kita diajak, kita dinasihati bagaimana seseorang bisa berubah di dalam kehidupan dari yang baik menjadi jahat karena uang. Bagaimana orang yang dulunya taat, yang dulunya tunduk, yang dulunya hormat kepada orang tua, bisa saja dia melupakan orang tuanya. Itu semuanya karena cinta uang. Bukan karena uang semata, tapi karena cinta uang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam perikop kita yang menjadi khotbah kita pada saat ini,
di mana seorang Paulus menasehati anak rohaninya, yaitu Timoteus, supaya dia kuat dalam menghadapi ajaran-ajaran sesat, terutama ajaran tentang mencintai uang. Dalam firman Tuhan ini, Paulus katakan, memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Yang artinya, peribadahan di dalam kehidupan ini tidak ditentukan seberapa banyak uang yang kita kantongi. Tapi peribadahan itu akan sangat sungguh-sungguh bermanfaat bagi kita ketika kita tahu mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan. Artinya jangan serakah. Nasihat ini Paulus sampaikan supaya Timoteus yang notabene-nya masih sangat muda, dia mengerti hal itu. Dia mempersiapkan dirinya akan hal itu. Dia mencukupkan dirinya akan segala sesuatu yang dia miliki. Yang kalau disederhanakan, Paulus mengatakan, jangan engkau sederhana anakku Timoteus, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang kau miliki pada saat ini. Bukan soal seberapa banyak engkau miliki, tapi seberapa bersyukur engkau akan apa yang kau miliki dalam kehidupanmu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tugas yang diemban Timoteus dalam pelayanannya yaitu untuk menguatkan iman orang-orang percaya, untuk mengajari orang-orang percaya senantiasa taat kepada Tuhan, dan mengajari mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ajaran-ajaran banyak menggerogoti mereka. Ajaran untuk memperkaya diri yang mengatakan bahwa orang yang diberkati adalah orang yang banyak uang. Atau kalau banyak uangmu itu bukti bahwa engkau diberkati. Di sana mau menyatakan bahwa hanya orang kaya yang terberkati. Tapi tugas Timoteus tentu tidak mudah. Tugas Timoteus mengatakan baik orang miskin atau orang kaya, dia diajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Bukan karena dia punya uang atau tidak punya uang, tetapi engkau punya uang atau tidak punya uang. Yang terpenting bagi kehidupanmu, engkau setia kepada Tuhan. Engkau setia kepada Kristus. Itu yang terpenting yang diajarkan oleh Paulus kepada Timoteus, supaya Timoteus juga mampu mengajarkan itu kepada semua orang. Nah, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, dalam ayat yang ke-8, Paulus tentu katakan, cukupkanlah diri dengan apa yang ada. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Dikatakan, asal ada pakaian dan makanan, cukuplah. Yang artinya, tidak perlu serakah di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, lalu kita akan bertanya, apakah Timoteus ilfil atau tidak suka kepada orang kaya? Atau apakah orang kaya itu sudah notabene-nya menjadi orang berdosa? Tentu tidak. Engkau kaya, kalau engkau tidak cinta uang, itu tidak salah. Tapi engkau kaya, engkau cinta uang, itu baru salah. Artinya engkau menjadikan uang segala sesuatu atau menjadikan uang sebagai Tuhanmu, itu baru salah. Orang miskin sekalipun, kalau dia cinta uang, itu juga salah. Maka bukan uang yang salah, tapi ketika hatimu sudah berpaut kepada uang, lebih mengutamakan uang di dalam kehidupanmu, itu yang salah. Engkau mencintai uang melebihi engkau mencintai Tuhan, melebihi engkau mencintai keluargamu, melebihi engkau mencintai sanak saudaramu, melebihi engkau mencintai dirimu sendiri. Itu yang menjadi salah, itu yang tidak benar. Maka bagaimana orang percaya di dalam kehidupan ini supaya dia tidak menjadi hamba uang? Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sesuai dengan tema kita, dikatakan ibadah disertai rasa cukup. Yang pertama sekali, lewat firman ini kita mau diingatkan bahwa
Orang yang mencukupkan dirinya di dalam segala sesuatu yang Tuhan berikan, itu adalah ibadah. Sekali lagi, orang yang mencukupkan dirinya dengan segala sesuatu yang dimiliki, itu ibadah. Artinya kalau kita sudah bisa, kita punya keluarga yang manis, punya istri yang cantik, punya suami yang ganteng, punya anak-anak yang manis, engkau cintai itu dengan segenap hatimu, dan engkau berusaha membahagiakan mereka, itu adalah ibadah. Tapi kalau engkau berpikir harus banyak uang yang bisa kau berikan untuk mereka, bahkan melupakan mereka demi uang, itu tidak ibadah. Hati-hati Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Sekarang ini banyak orang yang tidak bisa lagi membedakan antara membahagiakan keluarga atau menghambakan diri untuk cinta uang. Banyak sekarang ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, dia lupa memberikan perhatian kepada istrinya, anaknya, keluarganya. Dia pikir kalau sudah memberikan uang sebanyak-banyaknya itu sudah perhatian. Itu salah. Makanya boleh kita lihat banyak keluarga yang broken home bukan karena mereka miskin. Banyak anak-anak yang terlantar bukan karena dia tidak punya orang tua yang kaya, tapi justru karena kekayaan yang menghancurkan mereka. Karena orang tua mereka salah dalam penafsiran atau salah dalam pemanfaatan uang. Negara kita juga demikian. Kalau kita melihat sekarang ini, banyak para pejabat pemerintah yang korupsi. Mulai dari kalangan yang tertinggi, sampai kepala-kepala desa, bahkan sampai keluarga demi keluarga. Banyak yang korupsi, kenapa? Karena mereka cinta uang. Kalau engkau tidak cinta uang dalam kehidupan, engkau tidak akan korupsi. Maka yang kedua dari firman ini kita mau diingatkan. Apapun pekerjaanmu, baik engkau sebagai pelayan Tuhan, baik engkau sebagai pendeta, guru, jemaat, atau pengajar, pembisnis, atau apapun itu, atau bahkan petani, atau tukang ojek sekalipun itu. Maka Tuhan mau mengajarkan kepada kita pada saat ini supaya kita beribadah yang benar, atau mencukupkan diri dengan hasil yang kita miliki. Apapun pekerjaanmu, engkau bisa mencintainya. Apapun pekerjaanmu, engkau tidak menghambakan dirimu untuk uang. Maka itu yang diinginkan oleh Tuhan. Itu yang diinginkan dari kita pribadi. Tuhan tidak menginginkan uang kita. Tuhan menginginkan kita mencintai Tuhan dengan segenap hati. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, yang berikut lewat firman ini kita mau diingatkan bagaimana ibadah disertai rasa cukup itu, yaitu ketika kita mampu bersyukur untuk segala sesuatu yang kita miliki. Ini ibadah yang serta rasa cukup. Engkau bersyukur, engkau bisa hidup. Engkau bersyukur, engkau masih boleh makan. Engkau bersyukur, engkau masih boleh tinggal di dalam sebuah rumah. Itu ibadah yang benar. Itu ibadah yang Tuhan inginkan dari kita. Jadi mari kita bersyukur Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Maka ada pepatah orang bijak berkata, seberapa banyak pun uangmu, jika engkau mempergunakan untuk gengsi, maka itu akan kurang. Tapi seberapa sedikit pun uangmu, kalau engkau mempunyai rasa bersyukur kepada Tuhan, itu sudah cukup. Nah Bapak Ibu yang Tuhan kasih, lihat firman ini kita mau diingatkan. Kita bukan mau membenci orang kaya atau orang berduit. Tetapi kita mau diingatkan bagaimana orang yang sudah dicintai dan hidup di dalam Kristus. Dia tidak lagi memikirkan hanya dirinya. Dia tidak lagi menghambakan dirinya, percaya kepada uang atau menjadikan uang menjadi Tuhan dalam kehidupannya. Tetapi kita yang sudah dikasihi Kristus, kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita yang sudah hidup dalam kasih Kristus, kita belajar mencukupkan diri. Kita katakan terima kasih Tuhan, Engkau memberikan makanan kepadaku. Karena dalam pengajaran doa Bapa kami, Yesus juga katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Bahkan di sana kata, berikanlah kami makanan kami yang secukupnya. Nah, maka Bapak Ibu yang Tuhan kasih,
tinggalkan keserakahan di dalam kehidupanmu. Yang kau kembangkan, tingkatkan iman percayamu kepada Tuhan. Yang terakhir sekali, ada sebuah ilustrasi sebagai penutup daripada khotbah ini. Ada seorang yang kaya, pemilik tanah yang begitu luas. Maka pada saat itu, dia memanggil 3 orang pemuda yang notabene-nya menjadi anggotanya. Dia katakan, kalian bisa menjadi kaya, atau kalian bisa memiliki tanahku ini, asalkan kalian bisa berlari, dan seberapa banyak kalian berlari mengelilinginya, itulah menjadi bagian. Maka pemuda pertama berlari. Dia berlari sangat kencang. Dia ingin mengubah hidupnya. Dia ingin membalaskan dendam. Aku akan memiliki semua tanah tuanku dan dia akan menjadi budakku. Dia sangat kencang berlari, berkeliling terus. Tapi karena keserakahannya, dia terjatuh dan gagal. Yang kedua juga demikian, dia berlari sangat kencang. Aku akan mendapatkan tanah 50 hektar. Dia berlari sangat kencang, sekuat tenaganya. Dia terus berlari dari pagi hingga petang, bahkan sampai malam. Hampir 500.000 persegi dia kelilingi. Dia terjatuh dan pingsan dan gagal. Yang ketiga juga demikian. Dia berlari sangat kencang. Tapi apa yang terjadi? Dia juga gagal. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, sering sekali di dalam kehidupan ini kita seperti ketiga pelari tersebut. Kita terus mengejar uang karena kita pikir uang ini akan bisa membuat harga diri kita naik, membuat kita dihargai dan sebagainya. Tapi hasilnya semuanya sia-sia. Maka lewat firman ini kami mau menasihatkan kepada kita, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Mari belajar mencukupkan diri. Mari belajar lebih taat kepada Tuhan. Mari belajar untuk bersyukur. Mari jangan menjadikan uang menjadi segala-galanya di dalam kehidupanmu. Tapi jika engkau punya uang, jika engkau memiliki banyak harta, pergunakan uang untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau boleh mempunyai banyak uang, tetapi engkau tidak boleh mencintai uang melebihi engkau mencintai Tuhan. Engkau boleh memiliki banyak uang, tapi engkau tidak boleh lebih mencintai uang daripada anakmu, istrimu, atau suamimu. Tapi biarkan uang yang ada padamu untuk menunjukkan kasih sayangmu kepada istrimu, kepada anakmu, kepada suamimu, bahkan kepada Tuhanmu. Jika engkau punya banyak uang, pergunakan uangmu untuk membantu orang lain. Pergunakan uangmu untuk mempermuliakan Tuhan dengan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang pantas dikasihani. Bukan persoalan kaya, bukan persoalan miskin. Tetapi baik engkau kaya atau miskin, jangan sampai uang menghancurkan kehidupanmu, bahkan menghancurkan iman percayamu kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami, Tuhan yang maha baik buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan menasihatkan kami supaya kami mencintai Tuhan di dalam kehidupan ini. Tidak menghambakan diri kami kepada uang Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau selama ini kami mungkin sudah berdosa, kami sudah hidup dengan kesibukan hanya mencari uang semata, ampuni kami dengan semuanya itu. Kami mau mempergunakan apa yang ada pada kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Ajari kami untuk belajar mencukupkan diri di dalam kehidupan ini. Karena kami tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Karena kami tahu Allah yang kami muliakan sudah mempersiapkan segala sesuatu, sudah mencukupkan apa yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati.